Itu kenyataan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, tunjukin sama kami. Kan gitu. Biar bisa edukasi gitu kawan-kawan. Kalau teman-teman kesan gak naik, berarti memang benar Yesus itu hanya cita-cita jadi Tuhan. Hanya angan-angan, hanya mimpi dan halusinasi semata. Surganya pun angan-angan kan? Ya, Nah, begini cocokku. Nah, boleh lah. Ini dia foto-foto dari awal kan. Nah, Yesus cita-citanya mau jadi Tuhan ya bang. Oh gini ya, Yesus sendiri tidak ada bercita-cita untuk menjadi Tuhan. Tetapi orang yang menganggap dia sebagai Tuhan gitu loh. Karena Yesus berkata ya, aku bukan Tuhan gitu loh. Aku tidak punya kuasa dalam diriku katanya gitu. Maka Allah Bapa, maka Bapakku yang berkuasa atas diriku katanya kayak gitu. Dan Yesus mengakui itu. Betul tidak bang? Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Halilintar. Itu dia. Melainkan Bapakku yang ada di surga katanya gitu. Nah, betul sekali. Sambil tap-tap layar teman-teman. Horas Medan. Horas. Paulus yang cita-cita jadi Tuhan. Ya, Paulus yang menuhankan Yesus begitu. Yesus jadi Tuhan. Cita-citanya kaum Oten. Yesusnya sih nggak ngaku. Apa ini? Maya Santi. Yesus jadi Tuhan. Itu citanya. Udah tak sudah lahir HP ku Fandi. Oh tadi abang live sama Bang Zuma bang. Sama Abah itu. Iya, tadi live sama Bang Zuma. Terus kena tombak. Enggak, signal hilang. Tahu kan di sini tempatku ini. Oh. Udah bosan aku di sini. Makan cepat-cepat lah kau, biar kita berproses. Oh, tenang kau, tenang Bosan kau, aku di sini. tenang kau. Tenang aku. Fandi Ahmad masih saudara Bang Fandi sama... masih saudara sama Raffi Ahmad. Wah, ini keren nama ini, Bayi Haki. Ini Bayi Haki adalah nama salah seorang periwayat hadis ya. Bayi Haki. Itu keren nama itu. Si Marsuntil itu gak ada lagi naik-naik bang. Ada mampus. Udah diblokir sama Bang Jibril, Marsuntir. Diblokir sama Bang Jibril. Kalau ada dia enak juga itu gitu loh. Kalau ada penghujat langsung dibuang. Iya. Kau mualaf gara-gara Feve Riva katanya masih ingat aku. Semoga kau ditabrak mobil kau mati katanya. Astagfirullah, tap-tap layar teman-teman ya. Aduh. Gak ada hotel itu yang oten yang suka menghujat menghina itu kubuang di tempat sampah, gak aku simpan. Aku tuh kayak gitu. Tapi udah tua kali deh aku tengok lo. Iya udah tua. Iya. Udah nih lampir. Wih, kenapa pembatasan sih yoga? 4 jam. Lama. Kenapa ya? Dah, yoga kena mulutnya sendiri. Kena pembatasan dia, woi. Majang. Naik kau kalau masih di bawah. Di Bennett aku. Nombak sendiri yoga. Iki mana itu ya? Kenapa ya kayak gitu ya?
Aneh kali woi. Kena lo di akun dia. Makjang. Nih ada fotonya dikirim, kena. Akses multigas ditangguhkan. Alamak. Tanggal 25 April besok. Kena pula. Yang ngomong siapa? Ganti akunmu yang lain, yang 03. Naikkan lagi di sini yang 03. Ada 3 akunnya itu. Heston Pardede. Wah, oh Muslim ya, Bang Heston Pardede ya. Udah aku bilang aku di ban karena mulutku sendiri. Alhamdulillah. Oh, TikTok sudah ketat ya sekarang ya. Oh iya, oke, mantap. Ketat juga, jangan terlalu kali ya. Santai aja TikTok. Kejam kali TikTok ini. Aku Muslim bang dari lahir, alhamdulillah. Tetapi semenjak dewasa, aku mempelajari Islam secara mendalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku memilih Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Hikmah. Ayo teman-teman Kristen yang bisa diskusi aja ya. Yang menghujat nggak diterima, mohon maaf. Tempatnya di tempat sampah aja. Kita mau cari teman-teman Kristen yang bisa dialog. Silakan Yoga, kalau ini akunnya naikkan kembali deh. Yang akun apa ya? Akun yang bisa dipakai untuk live. Sebentar ya, aku chat dulu. Sambil tap-tap layar ya teman-teman ya. Silakan teman-teman Kristen. Ini tema kita, Yesus itu Tuhan cita-cita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dario. Silakan teman-teman Kristen, kalau ada yang mau bincang-bincang santai, kirim permintaan. Tema kita ini menarik teman-teman. Kalau tidak ada teman-teman Kristen yang bisa tanggapi, saya bukan mualaf, saya teman-teman, bukan mualaf, saya Muslim dari lahir. Yang naik Kristen ya teman-teman ya, izin kasih kesempatan teman-teman Kristen. Aku coba hubungin Olan ya, siapa tahu Olan. Tadi kan Olan telepon saya nih. Kita coba naikkan Olan sama Yoga di 1 koma lagi. Udah, pengaturan mode konten udah dirubah. Waalaikumsalam. Ya, di tap-tap layar teman-teman ya. Insya Allah Olan bisa naik teman-teman. Tadi Olan baru-baru telepon, saya coba share sama dia bisa naik. Tinggal Yoga juga ini lagi buat akun baru karena akunnya kena ban juga dia baru-baru ini. Saya coba share sama Olan. Kebetulan beliau tidak terlalu sibuk siang ini, bisa kita undang. Ya, silakan teman-teman Kristen ya, kalau mau naik.
Ini pertanyaan ya, Yesus itu Tuhan, Yesus Tuhan itu cita-cita. Tanda tanya, lagi bertanya. Nah, teman-teman Kristen yang mampu menjelaskan bahwa tidak loh Bang, itu bukan loh. Nah, gitu. Assalamualaikum. Lan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Fandi. Gimana kabarmu, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana? Si kecil udah mendingan kan? Masih dalam perawatan. Iya, tapi udah mendingan kan? Alhamdulillah dari yang lalu-lalu kan? Iya, sudah ada perubahan. Alhamdulillah, syukurlah. Iya. Ya, teman-teman di tap-tap juga ya. Ini kebetulan saudari kita Olan yang mualaf sudah naik. Tunggu adiknya dulu yoga. Lagi buat akun. Akunnya tadi kena ban. Waktu itu dia juga naik di roomku kan. Berapa kali kena Siapa? TikTok itu sensitif, susah gitu loh. Iya. Aduh, tapi kayak mana ada yang mencurigai adikmu itu C6. Aduh. Gimana itu kayak gitu? Iya. Iya. Sakit orang itu ya. Ya gimana ya Fandi ya? Kadang yang berbicara seperti itu, aku nggak mau ribut sih sama orang itu, gitu loh. Aku nggak mau ribut sama orang itu. Aku nggak mau banyak ngomong sama orang itu karena aku nggak mau ngelanin sampah, gitu loh. Betul sekali. Jadi istilahnya itu kayak gini ya, Dek. Seorang singa betina itu nggak pantas melayani seekor anjing betina, kan gitu. Nah itu. Ayo sambil di tap-tap teman-teman ya. Kita tunggu yoga ya. Nah, jadi kalau sampah aku layani gitu loh. Aku pun akan jadi sampah gitu. Betul, setuju. Ayo di tap-tap teman-teman. Begitu. Jadi nggak perlu kita layani lah yang kayak gitu Fandi, banyak kok. Aku aja difitnah sendiri kan. Aku dibilangnya Setuju. pernah diperkosa sama bapak jahat. Aku pernah dibilang apa tuh namanya itu cari ini sama si bapak jahat itu. Nah, padahal kalau ini ya rahasia orang tuh banyak di tangan aku. Kalau aku jahat bisa aja aku buka. Cuman aku nggak ini apa namanya itu nggak mau cari gara-gara sama orang. Aku lebih fokus ke anakku. Aku lebih fokus dengan tujuan aku masuk Islam itu bukan cari sensasi atau bukan cari apapun itu. Memang niat di hatiku bukan karena uang ya. Nah, jadi memang kalau uang aku bisa cari uang sendiri loh, gitu loh. Fandi tahu itu mungkin gitu loh. Udah ayo cerita-ceritalah, Walan. Cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang kau rasakan setelah mualaf, kayak mana perjuanganmu, perasaanmu kayak mana. Ada sedihnya atau atau bahagia atau kayak mana. Silakan cerita-cerita sama kawan-kawan muslim di bawah yang menyimak. Banyak yang rindu sama dirimu, Lan. Silakan deh. Iya, yang jelasnya itu ya saya ucapkan assalamualaikum buat kawan-kawan semua. Yang jelasnya itu gini Fandi, lika-liku itu pasti ada gitu. Menutupi iman dari keluarga itu pasti. Kadang yang bikin saya sedih itu contoh seperti saya sudah tidak makan B2,
Terus kayak anak-anak saya itu di keluarga masih dikasih makan B2. Bagaimana saya bisa melarang itu coba Pak Fandi? Kalau saya larang, pasti mereka curiga. Tapi Tuhan Maha tahu semua itu gitu kan. Di situ bikin saya itu kayak terpukul. Bikin saya itu kayak sedih dengan keadaan yang sesungguhnya. Saya pun nggak menyangka bahwa saya seperti ini. Cuman sudah takdirnya Tuhan, takdirnya Allah, mau saya apakan itu. Saya nggak bisa berkutip itu kalau sudah takdirnya Allah tadi itu gitu. Kalau dibilang sedih, saya tidak sedih, bahkan saya bahagia. Saya bisa memeluk kebenaran dalam hidup saya itu. Seandainya pun saya mati, saya dalam keadaan beriman. Saya bukan sudah tidak keadaan kafir gitu ya, yang tidak menuhankan manusia gitu. Nah, cuma kalau rasa sedih itu pasti ada dari keluarga, dari saya dijauh dari keluarga, dari teman-teman gitu, dari ya itu dari orang yang saya percaya gitu. Banyak lika-liku itu sebenarnya, cuman mau saya apakan gitu Pandi. Saya nggak bisa berkutik apa-apa gitu. Dari itu makanya saya itu pengen hijrah ke Batam gitu kan ya, dalam beberapa hari inilah gitu. Jadi udahlah, ngambil keputusan aja gitu kan. Bahkan saya dianggap sama orang-orang Kristen saya pengkhianat, saya pendusta, saya begini begitu kata mereka terhadap saya. Saya telan itu. Saya dibilang ODGJ segala macam sama mereka. Karena saya memeluk kebenaran. Jalan setan yang kutempuh. Gini. Pokoknya segala macam. Banyak itu yang saya hadapin. Nah, cuma saya nggak mau cerita di situ. Kalau pahit ya pahit banget yang saya dapat gitu. Tapi orang saya tipenya kan bukan orang mengeluh. Kau kan tahu Fandi bagaimana gitu. Nah, nggak mau ngeluh sih. Tuh. Masya Allah. Ini ada itu Nora Aritonang asli atau palsu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Oh itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dia dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api wae. Gimana kabarnya Fandi, Olan? Sehat? Alhamdulillah baik. Iya, apa kabar Kak? Sehat? Alhamdulillah. Olan di mana sekarang, Dek? Kebetulan masih di Medan sih Kak, karena anak sakit kan. Sehat-sehat ya, Dek ya. Oh iya, ini salah satu Kak Nora ya, Kak Nora ini saya sempat berdua sama dia ya. Masya Allah. Iya. Putar video kita itu saya jadi ketawa sendiri memang, ya Allah. Ada kenangan juga Diam. Dek, ya? Diam kau Nora. Ada kenangan kita di situ ya, Dek ya. Iya ada. Bukan begitu loh Nora. Iya, yang lucu ya. Oh, ya juga ya. Kan gitu ya kan. Oh iya juga. Itu jujur ya Kak. Ya itu jujur ya. Itu waktu itu memang saya itu kayak bukan baling enggak. Sempat berpikir, tapi secara spontan saya bilang, oh iya juga. Ya. Itulah kalau sudah hidayah, Dek. Benar. Nolan, coba bilang dulu tua bangkah. Coba kayak gitu. Ih Fandi kok suka kali bikin aku emosi Fandi. Jangan kayak gitu lah. Siapa itu abang? Aku suka dengar, aku suka dengar Olan kalau lagi marah terus bilang tua bangka. Kak Bangka dulu kan sama si Riva. Ya itulah. Tapi memang si Olan ini sama aku kayak cercaan cacian gitu nggak ada. Nggak ada. Dia Enggak, bilang kita aku nggak pernah kayak cacian, nenek. enggak. Nggak ada bener. Dia tertuju sama Uniriva aja. Sama aku nggak ada. Palingan ya kami adu-adu kayak gitulah. Tapi kalau kayak Anora Iya, dia mu nenek nggak ada. Iya kadang kan si Riva ini suka bikin emosi juga loh Kak. Gitu loh. Bagaimana kita nggak marah gitu. Iya. Sehat sih. Yoga katanya sakit ya. Nggak tahu beberapa hari yang lalu iya. Mudah-mudahan lekas Dia sehat. itu kan tipes. Tipes. Itu mungkin kurang istirahat.
Iya, imunnya turun kemarin itu. Makan nggak dikontrol kan? Dia punya apa? Nggak teratur makannya. Si Fandi baru ini kelihatan dari mana kok, Dek? Aku live terus kok. Itu. Iya. Cuman akun yang ini. Kalau akun yang 0345 kan tumbang semua. Oh, alah. Tapi katanya udah punya channel sendiri ya dengan si Yoga ya. Ada. Alhamdulillah. Yoga channel namanya. Yoga Fandi channel bukan? Enggak. Iya, Yoga Fandi. Nanti teman-teman kalau mau apa namanya? Subscribe Kandi. Itulah. Nggak paham aku itu subscribe itu. Susah kali, Pak. Aku tunjukin ya teman-teman, mungkin mau dibantu subscribe. Aku coba tunjukin linknya. Ntar ya, aku besarin layarku ya. Mohon izin sedikit promosi, dikit aja, sekali aja. Aku tunjukin sama teman-teman. Promokan aja terus. Itu perlu itu. Ya, karena berhubung videonya belum terlalu banyak. Jadi sabar aja dulu teman-teman ya. Nih. Ini akunnya. Ntar. Kok ini? Satu. Oh, Nah ini teman-teman ya, bantu di follow, di subscribe. Yoga Fandi. Official. Yoga Fandi. Subrek ya, baru 314. Cukupkan 1K dulu, 1000 yuk. Bisa yuk. Kok sedikit kali? Iya karena yang dipromosikan YouTube kalian, YouTube kami nggak pernah kita promosi. Oh gitu. Nggak pernah, YouTube kalian terus kita promosikan di Olan. Nggak pernah ini kita buka. Makanya sedikit yang subscribe. Gitu, makanya silakan teman-teman. Nih, Ayo, Yoga yang Fandi. 380-an. Coba lari ke buka YouTube-nya, buka channelnya Yoga Fandi, Yoga Official, ya. Di subscribe ya. Kalau nonton sebentar dulu, jangan dilewatkan iklannya ya. Biar setidaknya belum ada iklan, belum bisa live. Belum bisa live. Oh gitu ya. Oh subscribe dulu makanya 1000 baru bisa live YouTube 1000-an. Oke. Di subscribe ya, tolong yang dibuka YouTube-nya sebentar. Kalau ada video setidaknya ditonton setidaknya 15 menit lah paling lama, biar bisa. Kebetulan ada videonya Yoga nih. Ini nanti teman-teman nonton 3 menit. Ini lagi di Masjid Pekanbaru. Nih videonya. 117 orang yang nonton, 177. Ini di Pekanbaru, waktu Yoga di Pekanbaru dia live. Kebetulan dia jumpa mualaf juga tapi belum diposting videonya. Nanti diposting ya. Nih Yoga Fandi. Bantu Iya, di-subscribe Kak Yuli. ya. Ini Yuli mana ya? Kak Yuli. Kakakku sayang Kak Yuli. Oh, Kak Yuli yang masih Kristen itu ya, Masya Allah. Kapan Kak kita syahadatnya Kak Naik aja Kak Yuli, silakan Kak Yuli. Kak Yuli. Itu Kak bukan Yuli. moderator ya. Coba aku jadikan moderator, naikkan ya kalau minta. Jangan. Fandi, saya cuma sebentar aja deh, adikku sayang. Saya cuma sebentar. Siap. Saya cuma mau nyapa Olan kan udah lama nggak ketemu kan. Saya beberapa hari ini vakum dulu Fandi karena memang masalah itu ya Fandi udah paham ya. Saya cuman karena di sini ada Olan, rindu, kangen sekali. Apapun aku kok nggak disapa. Ke Batam yuk Kak yuk. Sayang naik ya. Kenapa Olan? Ke Batam Kak. Dia bilang ke Batam loh, yuk ke Batam yuk. Insya Allah kalau ada waktu ini anakku kan ujian kenaikan. Ntar aku bayar tiket yuk ke Batam yuk. Insya Allah adikku. Intinya Olan jaga kesehatan ya. Anak-anak kan ada ya, jaga kesehatan. Halo Bunda Nora. Halo Kak Yuli, kapan kita syahadat ini? Aduh, kayaknya belum kayaknya Kak. Aku belum. Ayo lah, kapan lagi? Soalnya suhuku masih nyuruh bertahan dulu. Bertahan kapan? Umur kita tidak tahu loh Kak Yuli. Kakak ini. Kakak mudah-mudahan dapat Allah salam. langsung membolak-balikan hati Kak Yuli ya. Amin. Kakak dapat salam dari Bang Nabirong. Dia bilang gini. Dulu. Dia bilang gini sama aku. Kau kalau besok-besok naik sama Nora,
salamin dulu aku sama dia ya. Nggak pernah dia mau ngobrol sama aku sekarang. Oh ya siap bang. Aku bilang gitu. Bukan begitu. Saya gimana ya Kak ya? Kalau orang yang sudah kayak dekat orang Batak kita mau diskusi agama tuh, saya agak segan Kak. Tapi setidaknya kalau memang kayak santun, saling sharing-sharing nggak masalah. Yang bermasalah itu kalau naik Kristen-Kristen yang lain yang langsung menghujat, yang langsung Nah, itu. apa. Ya itulah kan makanya aku bilang sama teman-teman kan mereka selalu bilang Nora itu mulutnya jelek banget. Aku langsung patah karena aku ngomong gini. Aku sudah naik sama Nora itu 3 kali. So far sejauh ini nggak tahu ya entah kenapa buktinya aku bisa membuktikan aku diskusi sama Kak Nora itu nggak pernah terlontar mulutnya Kak Nora yang nggak Iya. sopan. Sejauh ini Kak Nora sangat sopan. Mungkin kan tidak juga aku benarkan begitu ya kayak apa yang dilakukan teman-teman. Iya. Kadang aku juga tidak bisa menutup mulut teman-teman ini Kakak ya karena semua orang ini kan nggak bisa kita batasin kan Kak ya. Iya. Ya mungkin kalian yang responnya nggak baik akhirnya terjadilah omongan-omongan yang tidak baik karena semua ini kan karena sebab akibat. Ya, Ketika kita masuk di tempat orang kita sopan, pasti responnya baik. Kalau kita masuk baik tapi responnya, wis langsung ditepuk tangan. Siapanya itu Kak? Ini adik kita, host kita si Pandi. Isedo. Oh oke oke oke. Oke salam kenal ya Ito. Ito siap. Alamat Ya, ya? itu panggil aja deh itu. Memang dia Oh warga marga. Sinaga itu. Oh oke oke salam kenal lah. Ya, salam kenal. Salam kenal Ito. Aku baru Ya, beresku. ketemu orang. Oh, situ orang siap itu, siap. Calonnya si Rashid kayaknya ini. Bunda Calon jangan si udah. Rashid ini Pandi, nggak tahu kau. Aduh. Apanya? Calonnya si Rashid, Ibes. Oh, Masya Allah. Masya Allah, Bunda Nora mulai. Ya itu lah kan selalu. Jalan kemana? Naik deh, adikku sayang. Masih ini dia, masih sibuk. Masih ada urusannya di rumah sakit. Biar aja dulu, Olan. Silakan, Ibu Yuli. Bukan ibu-ibu loh, aku masih nona-nona loh. Ih, Iya, jangan Kak kayak Yuli, gitu loh, silakan. Fandi. Suaranya Kak Yuli ini aja yang berat. Dia masih, Oh, gitu. aduh masih Oh, itu. ting-ting gitu. Ya, Jadi open cam teman-teman- juga lah, Kak Yuli. Aduh janganlah Open nanti cam juga lah. aku on camnya kalau Bunda Nora di komalnya Bunda Nora pasti aku on cam. Kalau di sini aku Iya. nggak berani on cam. Itu Nora open cam. Enggak. Nggak Kalau apa-apa lah. kalau di Kak Nora aku on cam, kalau di sini enggak. Jangan dulu, ini kayaknya udah mulai rame. Aku menunggu kabar baik dari Kak Yuli. Ampun. Aku open cam juga kalau itu situ orang, Yuli situ orang open cam. Iya, iya, Ayo. apa? Iya, On cam. open cam aja, kakakku sayang. Bang Fandi on cam dulu, baru aku on cam lah. Gimana Enggak ya? apa-apa. Oh, boleh, Sekarang boleh. sudah ada Bentar, filter ya. jahat. Mandi nggak Bentar ya, bentar ketara. ya. Enggak lo Kak Aku kayak gitu sebenarnya lah. Aku sebenarnya mau mandi dulu tapi enggak apa-apa aku open cam dulu ya. Cerita dulu aku persiapan ya. Aku make up dulu, pasang wig dulu ya. Iya, dia pasang dulu. Jahat Iya. kali. Enggak on cam turun. Saya begini Kak Yuli ya. Kalau Kak kayak Nora bentar aja, bentar 1 menit. Nah. Iya, makan di belakang ya, Mang. Nanti aja aku makan. Oh, nanti aja ya, sudahlah. Terserah dirimu. Fandi playboy, so ganteng Fandi Baluap. Iya, so ganteng pula dia. Pas pasang bulu mata. Olannya mana? Olannya ada urusan, makanya dia turun. Halo Kak. Iya, silakan adikku, kakakku. Ah, cantik Kak Yuli nih kan? Cantik dia, itu gue bilang. Gimana Kak, Calonnya gimana? Ibes ini loh. Aduh Kak Alex, Kakak sehat? Alhamdulillah sehat. Udah lama kita nggak bersua ya. Dek? Iya, udah lama makanya tadi aku lihat deh ada Bunda Nora mampir lah, udah lama. Siapa VP ini? Aduh. Nah, itu Apa, Pipi Kak itu jadi belum Biar Kak. sama-sama kita, ya kan? Saya selalu doakan Kak Yuli deh. Ampun, Selalu. ampun. Tidak putus-putus doa saya. Oyong. Iya. Karena Kak Yuli ini kita udah banyak sharing, bertanya Iya, tentang iya. soal bagaimana perempuan di Islam, soal menutup aurat, soal semua, ya kan?
Aduh, ini kan udah on cam, Bang Fandinya nggak on cam. Dia lagi pakai bulu mata Oh iya, pasang eyeliner dia yang ya. anti badai, yang agak tebal, yang kalau dia pakai satu udah begini matanya. Kan Nora, Ya, kakak dari mana sih kak? saya di Medan, Dek. Oh di Medan juga. Kalau Yuli di mana? Bali kak. Oh, Bali, Pulau Dewata. Tapi Yuli bukan yang di pinggir pantai yang pakai cuma bikini-bikini doang kan? Enggak kan Yul, janganlah. Suara Yuli Masalahnya- bikin candu katanya Bang Dirga. Bang Dirga lu udah mulai gatal lu ya. Teman-teman, jadi kalau Bunda Nora ngomongnya kayak gitu jangan ditanggepin. Memang kayak gitu, emang orang karakternya Bunda itu seperti itu. Iya. Gitu. Kecuali kalau kalian maksudnya nggak sopan ya, mohon maaf. Memang seperti itulah kelantamannya Bunda itu, memang seperti itu. Memang harus diakui. Tapi Itulah kalau orang kita diam, Batak gitu loh. Orang Batak kan kayak gitu. Jadi Nabirong ngomong apa dulu, aku pernah satu komel dengan Nabirong loh di roomnya Bang Andre Manulang tuh. nggak ada, cuma cerita aja Masih kok. begini ya, Bang Andre Manulang itu sebenarnya bagus, saya bilang. Kami dulu dengan masuk Nabirong saling sharing. Yang nggak enaknya waktu Bang Andre Manulang tuh sudah naikkan si siapa? Si Esther. Iya memang aku juga ya udahlah kak, kita tahu lah kita. Si Sopiatul. Ah udah, saya dari situ udah Bang Andre sudah mulai kena ini. Yakin aku. Iya. Gitu. Kalau aku sama Bang itu kan sama itu kan sama yang sering belajar biasanya kita. Cuma dia bilang, "Tuh kok naik kok sama Nora? Ngapain kau naik sama Nora lu?" "Iya, cuma nyapa-nyapa doang gitu." "Salam ya sama dia ya, bilangin dari Nabirong," katanya. "Oh iya, Bang. Aman tuh Bang, pasti aku sampaikan." Nah, baru aku ingat baru nongol kakak ini. Tapi Bang aku Nabirong itu enak dia. Cuman dia setelah naik sama si siapa itu ya? Siapa namanya itu? isi. Si CP. Oh. CP yang jarang yang nggak pernah kelihatan mukanya ya, yang menghujat asli ya. Dari situ saya tidak begitu nggak begitu respect. Ayolah, maksudnya walaupun ya kita karena tahu-tahu sama-sama Batak gitu ya kan. Kalau yang namanya perbedaan itu biasa itu. Wajar. Iya, tapi kalau sampai mencaci maki, menghujat itu saya juga tidak membenarkan hal itu. Iya sih Bunda. Tuh. Cuma kadang-kadang Di kan aku Bali- juga kenapa? Ditanya di Bali ngapain deh katanya. Ih, kepo banget ya di bule. Nepo. Dia nggak level sama kalian lah, woi. Enggak. Dia suka yang maco, iya kan? Iya. Tapi si Iblis nggak maco loh. Kok pakai masker, Kak? Dia memang begitu. Oh, berarti udah kayak Abang itu ya, Abang Zuma. Si Alvin, si Fandi, terus Bang Zuma, Bang Jibril, itu memang para debater yang pakai masker. Saya juga maco Bunda. Cuma Bunda Maco Nora Bang. tuh. Bunda Nora aja yang nggak pakai masker. Saya Uniriva, Hesti. Saya udah sering naik kok ke kak siapa? Undiri. Langsung di ulti saya Fandi Playboy. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Teman-teman tolong ya komentarnya jangan yang aneh-aneh ya. Saya di sini cuma ngobrol-ngobrol, nggak berdebat saya di sini. Enggak berdebat. Tutup matamu Fandi katanya. Aduh. Terus Bunda nggak ini hari ini nggak kemana-mana? Hari ini saya baru Bincang-bincang pulang yuk. tadi. Kenapa Fandi? Bincang soal ini, tema ini loh. Gimana menurutnya? Cita-cita. Mbak Yuni? Kak Yuni ini orang yang tidak membahas tentang apa, tapi beliau memang mau belajar bagaimana Iya. di Islam Saya itu, tipikal bagaimana. pembelajar Kak. Jadi kalau mau cari orang debaters jangan cari saya. Tapi kalau saya mau berdebat, saya berdebat dengan orang-orang tertentu Kak gitu. Tapi kalau Kakak mau ngajak saya belajar, mari. Kenapa? Ya cuman sharing aja, sharing apa yang ditemukan di dalam Bible-nya sehingga Yesus sampai sekarang dijadikan Tuhan. Apa yang ditemukan begitu dari proses pembelajarannya, apa yang ditemukan, dalil apa yang Di ditemukan Fandi ini enak ya. Yul, lanjut dulu saya openkan tetap saya sebentar ada WA sebentar. apa ada tidak dalil yang bisa ditunjukkan Mengenai? yang membuat Yesus ini jadi Tuhan di dalam kitab sucinya, Mbak Yuni? Ada. Di Yohanes 14 ayat 6.
langsung saya tanggapi ya. Di dalam Yohanes 14:6 kata Yesus, "Aku Bunyinya apa, adalah Kak? jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa Tanpa melalui aku," kata Yesus. Nah, jelas. Setuju nggak Yesus itu diutus untuk Bani Israel aja? Domba-domba yang sesat, yang hilang dari Bani Tidak. Israel. Setuju nggak? Tidak. Imani nggak itu ayat itu? Tidak. Nggak setuju. Terus maunya kayak mana? Bunda, aku izin turun lah ya. Aku lagi nggak mau soal bahas-bahas ini. Aku Oh, baru. nggak usah dialog. Maaf ya Bang ya. Next time aku naik lagi ya Bang ya. Nggak usah turun, nggak usah turun, Dah. nggak usah dialog. Nggak usah dialog. turun, Oh, gitu. Dialog itu. Kami menghargai Tanya aja. kalau memang. Karena aku sekarang lagi bagaimana cewek belajar. di Islam? Tanya aja nggak apa-apa. Enggak, Saya kan ada karena WA bentar. karena saya sudah tahu kalau udah kayak ini tipikal orang yang bisa membaca orang Kak Nora. Jadi kalau udah lihat kayak gini udah. Iya, makanya saya kalau dengan Kak Yuli, kami cita-cita Iya. kalau beliau mau nanya soal keislaman, ayo. Karena nggak mungkin Gini, Bunda, ada karena sesuatu nggak yang mungkin, karena kan nggak mungkin Bunda menanyakan soal kekristenan kan, karena Bunda sudah pernah Kristen. Jadi wajar Ya. kalau mereka ini bertanya karena mereka belum pernah Kristen. Itu hal yang wajar Bunda. Jadi begini, kalau konsep kayak gimana ya? Kalau Kak Yuli ini kan orangnya memang saya tahu bagaimana tipenya. Nah, apa yang mengganjal di hati dia itu Iya. dia akan bertanya. Iya. Oh, kayak soal kemarin kita soal aurat kemarin ya Iya. terakhir ya. Soal aurat ya. Iya, iya. Soal aurat itu hukum wajibnya di mana gitu. Kalau konsep ketuhanan memang kalau Kak Yuli kurang, Bang Fandi. Karena dia tidak mau berdebat soal ketuhanan. Bagaimana di Islam itu aja yang dia ingin tahu. Kak Yuli nanya aja nggak apa-apa. Si Fandi orangnya memang begitu. Kalau sama cewek dia agak capek. Enggak, aku tuh sebenarnya kesini nah itu cuma mau nyapa Bunda Nora aja. Habis itu aku mau turun. Aku nggak disapa aku, alamak. Ya deh Bang Fandi, hai salam kenal ya Bang Fandi. Aku nengok captionnya si Ibes kemarin. Yuri, I love you katanya. Aduh. Ada yang buat Viti tuh loh. Dibilang apa? Aku Dibilang boleh katanya narasi nggak? Ibes bucin. Habis Ya ini. silakan Fandi, silakan. Kita Ya, dengar aja Kak Yuli, nggak apa-apa. Ini berbicara agama ya. Jadi Itu kan orang ujung-ujungnya agama. enggak dialog. Ini saya kasih Nggak contoh dialog aja. gitu Bro. ya. Jadi orang beragama itu ada dua kategori, Mbak Yuli. Yang pertama, dia beragama mengikuti apa yang dikatakan oleh kitab sucinya. Iya. Contoh Al-Quran Nur Karim. Ketika di dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Kata Tuhan kami, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, kata Tuhan. Sembahlah aku, kata Allah, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Kami umat Islam, kami tahu namanya Allah. Kami beribadah kepada Dia. Tidak ada Tuhan selain Allah ini yang kami tahu. Dan kami 5 kali sehari sholat itu mengingat Allah. Kami ikut apa yang diperintahkan Tuhan kami kepada kami. Nah, kategori kedua, orang beragama, dia membuat kitab sucinya mengikuti angan-angan, nafsu, birahi, cita-cita, mimpi, halusinasi mereka untuk menuhankan yang bukan Tuhan. Itu kategori kedua. Jadi kitab suci itu dipaksa, hei, kau harus jadikan dia Tuhan. Tapi yang buat itu manusia sendiri. Orang beragama membuat kitab sucinya mengikuti kehendak mereka. Mohon maaf dengan berat hati itulah teman-teman Kristen. Sekarang aku tanyalah sama kakak. Coba kakak Ada jelaskan. contohnya. Bentar, satu aja. Sekarang kakak coba jelaskan lah masalah An-Nahl 89 itu. Coba jelaskan bang. Baik, sebentar ya. Ada contohnya satu ya. Saya selesaikan Jawab dulu bang. Abang kalau mau berdebat, ayo. Ini bunda aku jadinya. Sabar. Maaf lah ya bunda ya. Jadi aku sebenarnya nggak mau ini, tapi karena abang ini yang memulai. Ayo. Bentar dulu Coba. aku selesaikan Nggak, narasiku Bu. dulu baru. Ya, oke. Saya selesaikan dulu ya. Kenapa saya katakan teman-teman Kristen itu membuat kitab sucinya mengikuti cita-cita, angan-angan, mimpi dan halusinasi mereka? Karena ketika Yesus berkata, "Woi Kristen," Lukas 4:8, "Sembah Bapa, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allah."
Yesus menyuruh memerintahkan menyembah Bapa. Tapi apa yang teman-teman Kristen kerjakan? Mereka malah menyembah kepada Yesus. Dalil kedua, itu agak noise, Mbak Yul. Agak noise. Diperbaiki dulu. Ya, lanjut Fandi. Baik. Dalil kedua, ketika Yesus berkata di dalam Matius 11:25, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi." Coba, Yesus mengajarkan kepada teman-teman Kristen bahwa Bapa lah yang Tuhan langit dan bumi. Ini dalil kedua. Pertama Lukas 4:8, kedua Matius 11:25. Bapa loh yang Tuhan langit dan bumi. Ketiga, kata Yesus ini penegasan yang paling keras yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Kristen. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, the only true God. Siapa yang dimaksud di dalam Yohanes 17:3? Itulah Bapa di sorga. Yesus pengennya ditahu sebagai apa di situ di dalam Yohanes 17:3? Ya sebagai utusan Tuhan, sebagai bukan Tuhan. Pertama, Yesus menegaskan yang Tuhan itu Bapa, yang bukan Tuhan itu dirinya sendiri, Yesus sendiri. Karena Yesus yang ngomong. Kayak gitu. Nah, itulah orang yang beragama membuat kitab sucinya mengikuti apa yang mereka inginkan. Mereka kehendaki hawa nafsu birahi mereka. Supaya orang yang bukan Tuhan ini jadi Tuhan. Kenapa diulik? Di mute, yuk. Di mute sayang. Aku kalau dengar abang ngomong masalah birahi-birahi itu aku jadi ingat mau steril kucingku ya. Jadi gini, aku mau menanggapi saja. Abang tadi sudah menjelaskan ada hal yang benar-benar menjadi sampai detik ini ketika aku bertanya sama teman-teman yang non Kristen belum bisa dijawab Bang sampai detik ini Bang. Boleh? Ya, Boleh. silakan. Oke. Yang mana, Dek? Kamu belum ada tanya sama aku itu ya, jangan bilang aku belum bisa jawab. Bukan Kak, ini karena Kak Fandi, kan aku sudah bilang aku nggak mau berdiskusi, tapi Kak Fandi pagi-pagi udah bikin diskusi ya silakan Kak Wan. Jadi sekarang saya bertanya, Bang coba Abang baca di Al-Baqarah 164 itu Bang. Coba bacain Bang, aku mau dengar. Satu? Ah Bunda jangan. Oke. Bunda. Enggak, saya pengen tahu aja, saya pengen tahu. Saya 164. Oh ya, Al-Baqarah 164. Ya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut, muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah? Sabar ya, bising. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering dan ditebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Apa yang mau ditanyakan? Saya bacakan ulang. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan Dia menghidupkan bumi setelah mati atau mati kering, dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Oke. Di sini aku cuma mau menjelaskan, Kak, ini kan di sini jelas kalau menjelaskan tentang penciptaannya Tuhan ya. Penciptaan Tuhannya Kakak nih. Ya. Terus? Coba Kak, bantu aku tuh kan nggak jelas nih sini nih. Di sini dijelaskan mana tadi? Berlayar di laut. Nah, siapa itu nakodanya itu Kak? Loh, kok Kakak ketawa? Kan pertanyaannya yang realistis. Bunda, tenang. Aku nanya sama Bang Fandi karena Bang Fandi yang memulai Bunda. Aku nggak ada mau diskusi. Tenang. Gampang. Siap. Bunda Nora, love you. Ya, silakan sama si Fandi. Padahal itu sebenarnya penjabarannya sudah ada.
Ya kan tadi Bang Fandi menjelaskan masalah orang yang beragama. Nah mungkin Bang Fandi ini sudah ahli dan suhu, makanya saya bertanya dengan dia Bunda. Bisa. Mungkin Tenang. Oke. Tenang. Tenang. Jangan panik. Enggak, Bang, saya udah Jadi lama nggak main perlu gini. dibantu. Nggak usah, jangan Bunda, jangan. Berarti kalau dibantu 2 lawan 1 dong. Si Fandi suruh mute. Apa yang ditanyakan tadi nahkoda kapal itu? Iya. Chris. Ya karena di sini kan menjelaskan tentang penciptaannya Bang, ya kan? Nah kok tiba-tiba bahtera kapal di laut? Oh, siapalah nakodanya itu? Makanya aku bertanya-tanya nih. Kamu nanya. Sabar ya. Ada tafsir, tenang. Pernah saya diskusi sama siapa itu di situ tentang ayat ini di roomnya si Salomo. Tahu kan Salomo? Yuli? Bentar ya. Aku cariin. Bang Zuma katanya di bawah itu. Masa? Katanya. Gak ada kirim permintaan. Bentar ya, ini soundcardku kayaknya lagi ini deh. Bentar. Gak usah pakai soundcard ya. Kedengaran suara? Kedengaran Soalnya suara? tadi katanya Kak Fandi noise soalnya kalau pakai headset doang. Tadi noise nggak sih Kak? Noise. Berisik sih. Saya nggak Coba. pakai soundcard, nggak pakai apa juga. Saya langsung dari HP. Cek Itu aja cek. deh. Dah. Bang Fandi aman Bang Fandi? Aman. Cek, coba. Cek. Cek. Oke, aman. Bang Zuma katanya di bawah. Aduh. Yuli. Cabut aja yuk. Cabut aja deh. Cabut. Ya udah nggak usah, aku nggak pakai headset deh, nggak apa-apa. Oke. Ya, gak usah pakai headset deh. Nggak ya. 5, 4, 3, Itu Nora 2, aku nggak dapat tafsirnya. Bentar aku cari tafsirnya, aku nggak dapat. Oh Ini iya Bang, bagus saya juga. dulu Bang. Belajar. Tapi aku bentar Oke. lagi izin ya Bang, jam 12:30 karena aku mau ngajar, jadi aku mau. Boleh. Tapi nggak apa-apa, aku Silakan, tunggu lah, masih ada waktu 8 menit Bang. Oke, boleh. Bunda, Boleh saya apa kan? nggak. Ini kenapa bisa ada pertanyaan? Bentar ya. Silakan itu kalau mau jawab itu. Nggak boleh, Bunda Nora nggak boleh. Ini harus satu suara. Sebenarnya gini ya, kalau di dalam Islam itu izin ya Dek Yulia. Kalau di dalam Nggak apa-apa Islam Kak, kita sharing aja. ya, ada dalil Al-Quran yang kita tidak pahami. Kita nggak boleh sembarangan kayak Kristen. Contoh, kalau di Kristen itu kan Yohanes 1:14 itu Bapa yang jadi manusia kalau di JO. Kalau di Tritunggal Firman yang jadi manusia yang Yesus yang jadi manusia. Kalau di Islam itu tidak boleh sembarangan dalam menjelaskan kalau kita tidak paham dalil tersebut. Ya makanya saya tanya Kak, karena saya nggak paham terus dengan konteks seperti ini, makanya saya bertanya. Sedikit aja. Saya sedikit aja. Nggak, aku turun. Aku cuma mau berdebat kalau di komalnya Bunda. Al-Baqarah Maksudnya, Kak? 163 Kakak nggak pernah baca. Saya belum pernah baca. Belum. Nanti saya baca Padahal dulu. jelas loh Kak di An-Nahl 89 itu menjelaskan kalau Al-Quran itu bisa menjawab semuanya dan menjelaskan segalanya. Betul. Ada penjelasannya, tetap ada. Ada tafsir, kita bisa buka tafsir. Saya bisa bacakan tafsir loh. Tapi saya belum paham dengan penjelasan tafsirnya. Ya udah, masih ada waktuku 6 menit Bang, silakan dicari dulu tafsirannya Bang, nggak apa-apa. Biar aku ngobrol sama Nggak Bunda apa-apa, Nora. saya pelajari. Karena Bunda ini sudah suhu, jadi Enggak Ya, lah, saya masih belajar. Saya pernah Bunda kasih guru kita penjabaran ini. Oh, ternyata seperti ini. Bunda Jadi- kapan buka komal sendiri nanti biar aku naik lah di tempat Bunda lah. Insya Allah, Kak Yuli DM. Ya, nanti ya. Kita kan saling kontekan aja. Boleh ya, boleh. Ya, kita cita-cita sharing di situ kan. Baik. Kita berdua aja. Iya. Sharing-sharing lah masalah. Ya karena kan Bunda sudah pernah melewati fase Kristen, jadi aku pengen sharing apa sih pembanding dan perbedaannya gitu. Iya. Dan bila aku berdiri tegak
Kenapa sih? Jangan nyanyi kalau bisa. Pasti live YouTube teman-teman. Banyak yang live YouTube. Oh kakak lagi live di YouTube nih. Enggak, kayaknya Bang Zuma Ada deh. banyak yang live YouTube. Iya. Jadi kalau berbicara tafsir ya teman-teman ya, izin saya jelaskan sedikit. Sebenarnya saya tidak terlalu paham ini dalil-dalil karena saya belum baca. Karena kalau Al-Quran ini, kalau kita baca cuma 164 aja, kita tidak akan paham. Apalagi kita tidak baca tafsir. Bentar Oke, ya. saya udah baca sih Kak dari atas sampai bawah itu kan. Cuma di situ makanya saya bingung ini kok tiba-tiba ada kata menakoda, maksudnya berlayar. Nah, di sini nggak dijelaskan siapa nakodanya itu. Jadi saya udah baca kok Kak dari atas sampai bawah. Ya, kalau tafsir ya, berbicara tafsir ini, kalau nahkoda ini di sini, entar ya sabar ya. Nanti saya salah menjelaskan. Kak nggak apa-apa, santai aja Kak. Soalnya di dalam Al-Quran itu, kalau Islam itu tidak boleh sembarangan. Kalau nggak tahu hati-hati bahaya. Nanti apa yang kita narasikan itu di framing teman-teman Kristen yang lain seperti itu. Beda dengan Teman-teman, jadi Kristen. kita dengar dulu ya. Jangan Bapak nih banyak juga followersku kesini dia mampir-mampir nih, tenang ya. Kita cuma diskusi santai aja nih. Jadi kata-kata lisan tetap dijaga karena itu cerminan kalian semua ya teman-teman. Bentar ya, ini ada tafsirnya. Sabar. Banyak kali tafsir, woi. Oke, laut sudah tercipta. Terus pertanyaannya apa tadi? Nahkoda kapal. Siapa nahkoda Itu kapal? kan jelas bang, pergantian siang dan malam, Oke. pergantian malam dan siang bahtera yang berlayar di laut dengan muatan. Nah, berarti ini kan kapalnya nggak diam di jalan di kapal ini kan Pak? Logikanya. Oke, terus Makanya aku bertanya, di sini kenapa tidak dijelaskan siapa yang menakodai kapal ini gitu? Ya, karena aku bingung ini kalau masalah memang tidak penciptaan. dijelaskan. Kalau mencari nama orang yang menahkodai kapal itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Katanya kalau sesuai NH 89 menjelaskan segalanya, tapi kenapa di sini tidak dijelaskan? Jadi kita yang membaca dan yang mau belajar jadi bingung. Oke, gini Bunda, ya. Biar tenang. fair. Oke, biar fair. Greget. Siapa nama yang sunat Yesus waktu umur 8 tahun? Nah, Tunjukin sama kok saya. abang Saya jadinya dibaptis gitu? hari ini. Enggak, bukan. Saya Abang- dibaptis Tadi kan hari abang ini. sudah Al-Quran menjelaskan. Bang, jangan teman-teman saya Al-Quran enggak. itu bukan Kenapa? Al-Quran bukan buku sejarah. Dia tidak menjelaskan secara detail siapa Abang nama ini orang enggak, ini, apa sih siapa maksudnya? Abang ini kalau nggak bisa jawab, bilang nggak bisa Gini ya, jawab. gini ya. Jangan Ini dinarasikan pertanyaan yang bolak-balik fair. saya bertanya Siapa seperti nama ini. Jawab siapa dulu nama yang pertanyaan saya, sunat Bang. Yesus pada hari ke-8? Bang, jawab dulu pertanyaan Enggak saya tanya jawab. Enggak dijelaskan. Di dalam Berarti surah Al-Baqarah berarti 160. yang Sebentar, dasar sebentar. An-Nahl 89 itu tidak menjelaskan ya. Berarti itu Nahkoda salah ya. kapal yang nyetir kapal, dengar dulu. Yang nyetir kapal itu enggak dijelaskan. Pertanyaannya tadi kan siapa nama nahkoda? Enggak dijelaskan di dalam surah Siapa nama Al-Baqarah ayat nakodanya, 160. siapa yang menakodai itu. Saya nggak nanya siapa namanya. Saya cuma mau tahu siapa yang nakodai. Udah Yang itu aja. menakodai apa? Hah? Memang enggak dijelaskan di dalam Al-Quran. Berarti abang kan bilang nih. Nah, Pertanyaannya apa? Bang, aku ini mau belajar loh, bang. Abang jangan marah-marah. Aku mau Iya, aku belajar, mau jelaskan. bertanya. Pertanyaannya apa tadi? Siapa nama nakoda yang menakodai kapal tersebut? Betul? Karena di sini ada konteksnya, bang, berlayar di laut dengan muatan. Enggak dijelaskan. Enggak Siapa? dijelaskan siapa nakodanya di situ kan? Sama Makanya aku, seperti yang sunat Yesus hari ke-8, siapa yang sunat? loh, kalau abang mau menyinggung masalah sunatan lagi sekarang aku tanya ya. Kalau abang nih Sunat Yesus kemana-mana. apa hari Enggak, ke-8? enggak. Aku Bunda, dibaptis. ini yang Aku aku dibaptis suka hari ini. perdebatan Bunda. Apa yang aku tanya, dia nggak jawab, tapi dia bertanya yang lain. Itu yang nggak aku suka dari Bukan, itu. Menjawab boleh. Jangan bertanya. Nggak boleh, nanti di komal Bunda sendiri. Jangan itu. Dia bertanya nahkoda, siapa nahkoda yang menahkodai kapal itu? Tadi aku tidak kasih waktu, dengar ya bang, itu dengar. Tadi itu aku kasih waktu, katanya Kamu itu bisa apa mau itu? cari tafsirannya. Kamu nggak bisa apa? Aku tunggu cari tafsirannya sampai sekarang itu nggak dapet. Sekarang tiba-tiba itu nanya di hari ke-8 Kamu siapa nggak yang menyenat Tuhan bisa, Yesus. Nggak bisa gitu itu. Kalau memang nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan
Lari kanan kiri Bukan kiri. nggak tahu di Al-Quran itu di Al-Baqarah 164 tidak dijelaskan siapa orang yang bawa yang nyetir kapal yang nakodai kapal itu. Berarti ada dasar di Bible kalian tuh ada dasarnya An-Nahl 89. Kalau ini menjelaskan segalanya, tapi nggak ada. Udahlah bang, berarti aku Maksudnya nggak bisa gimana? berdebat sama abang berarti. Aku cuma bisa berdebat sama Bunda Nora aja. Jadi Ya, ada maksudnya beberapa kayak mana ya. maksudnya? Nggak ada maksud apa-apa. Udahlah bang, aku mohon maaf bang ya, nggak bisa aku kayak berdiskusi sama abang. Ya udah gini aja. Kalau memang pertanyaan kayak ini menarik pertanyaannya. Ini Menarik, pertanyaan memang jebatan. menarik. Semua orang bilang menarik bang. Tunjukin sama saya siapa nama orang yang menyunat Yesus baptis hari ini. Panggil pendeta 100 orang baptis. Boy, ini ada kelemahan teman-teman nih. Nggak bisa menjawab, buang pertanyaan. Bilang aja bang kalau nggak bisa menjawab gitu. Bunda, udah tahu kan Bunda kualitas teman-teman Oke, Bunda oke, kalau oke. berdebat. Ya, Yuli nanti DM WA-nya Ya. entah kapan kita nanti saling sharing. Nanti aku DM nomornya Bunda, nanti kita WA ya. Oke. Thank you ya Bang Fandi ya. Belum terjawab pertanyaan sama-sama. nanti tanya dulu sama Biar susunya Bang. Enggak perlu biar nanti kalau misalkan tidak bisa dijawab pendetanya panggil ke sini barang 3 orang biar dibaptis saya kalau Nah, bisa temukan. yang boro-boro 3 Yesus. orang Bang, satu pertanyaan dari aku aja kamu nggak bisa jawab. Ya kan nggak dijelasin Apa-apa, di dalam Yuli. siapa namanya yang bawa kapal yang nyetir kapal itu nggak dijelasin di dalam. Ya berarti memang Al-Baqarah Bibelnya 100. belum lengkap Bang. Makanya Iya, katanya kan jawaban. aku patokanku Bukan An-Nahl Bibel, 89 aja. Bukan Bible, Al-Quran yang kami. Ah, ya, itulah, Itu bukan Bang. Bible. Berarti belum Nah, jadi terjawab ya ketika Bang. Anda Mohon maaf ya. Teman-teman, jadi bukan aku kepanasan atau Ini apa, tapi jawab, memang Abang Bang. ini tidak bisa menjawab. Jadi ketika aku bertanya, Nah, framing dia pula. bertanya balik lagi sama aku. Kan lucu. Berarti dia nggak panas. Udah Yuli, Udah, Yuli, udah. sampai. Udah. Bunda, thank you ya. Oke. Dadah. Dadah. Nggak berbobot loh. Pendeta lah kalau ada. Kan lucu. Nama nakoda ditanya. Siapa nama nakoda yang nyetir kapal itu di dalam surah Al-Baqarah 164? Tidak dijelaskan. Sekarang yang sunat Yesus hari ke-8, tunjuk nama, tunjuk orang. Baptis saya di sini. 100 kali saya dibaptis Itu di kampung saya. salah. Maunya bukan itu. Bukan. Pertanyaan yang tadi sudah keliru. Adanya Yuli. Pertanyaan yang keliru itu pertanyaan itu. Kalau suruh Bang Fandi jelaskan dong 100 Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 164. Kok nakoda yang ditanya? Ya nggak apa-apa lah. Yuli memang begitu. Kalau diajak diskusi soal fair, kan? ini nggak mau dia. Biar fair. Biar fair. Saya tanya siapa yang sunat Yesus? Tunjuk orang, tunjuk nama. Baptis saya 100 kali di sini. Nggak bisa kan? Otak lah, pakai otak lah sedikit. Lanjut itu. Iya, itu kan maksudnya kan ini kan dijelaskan di sini. Tunggu dulu ya, kita lihat ya. Inna fi khalqis samawati kan sesungguhnya pada penciptaan, bukan awal penciptaan. Jadi di sini Allah bukan baru menciptakan langit dengan bumi, bukan proses. Nah, pada penciptaan langit dan bumi ini sudah terjadi. Terjadinya pergantian siang dan malam. Nah, mereka mengira bahwa pada waktu penciptaan langit dan bumi kapal itu sudah ada, sebenarnya tidak. Ini sudah terjadi penciptaan langit dan bumi. Kapal yang berlayar ini maksudnya bagaimana? Penciptaan langit dengan bumi ini, semua isi di muka bumi ini bisa dimanfaatkan, dinikmati oleh manusia. Nah, kapal yang berlayar di laut ini maksudnya apa? Nah, itu laut sebegitu bentang luasnya. Ketika Allah memberikan akal kepada manusia untuk menciptakan kapal, tujuan kapal itu apa? Biar ada manfaatnya bagi manusia, yaitu mengangkat barang-barang, mengangkat hewan-hewan, mengangkat manusia-manusia. Nah, untuk apa laut ini? Coba kalau berpikir, ngapain sih laut diciptakan? Oh, satu, laut itu ada manfaatnya, yaitu kita bisa ngambil ikannya. Terus kedua, sebagai apa? Transportasi. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah itu tidak terkira. Kekuasaan Allah itu bisa kita nikmati. Contoh juga langit. Nah, langit itu untuk apa juga? Nah, itu untuk peredaran planet-planet atau makhluk-makhluk yang ada di angkasa itu semua. Itu maksudnya. Jadi di sini tidak ada awal penciptaan, tetapi ini adalah sudah terjadi penciptaan. Nah, otomatis kan kita berpikir, laut untuk apa diciptakan oleh Tuhan, Mak? Ya,
ikan. Dari situ bisa kamu manfaatkan. Terus sebagai sarana transportasi. Nah, itu jadi kapal di sini bukan berarti awal penciptaan adanya laut baru ada kapal. No. Bukan seperti itu. Tapi Kak Yuli memang tidak mau mendengarkan. Ya sudah nggak apa-apa gitu. Tafsirnya banyak tafsir surah Al-Baqarah 164. Yang saya Iya, cari betul. siapa nakoda yang nyetir kapal itu? Pertanyaannya kan keliru. Makanya saya balik tanya, kalau Yesus yang sunat hari ke-8 siapa? Tunjuk orang, nama. Baptis saya 1000 kali, 1000 kali di komal saya. Kalau ada yang bisa tunjukin. Ngapain bertanya kayak Iya. gitu? Kutip satu terjemahan terus bertanya. Nggak tahu maksudnya apa. Maunya tanya Bang Fandi kayak mana tafsirnya ini Al-Baqarah 164. Jelasin dong Iya, semua jangan tafsirnya. apa. Kenapa bisa ada Yang kapal? jelas Kan apa, gitu. berbicara tentang apa? Yang dia tanya nama nakoda. Orang. Andi maunya jawabnya begini, karena memang kitab kami bukan kitab sejarah yang menceritakan Udah, siapa udah aku penyetir nakodanya. Udah aku jawab. Kan gitu kan? Udah aku jawab. Al-Quran itu bukan buku sejarah kayak bukumu, itu penuh sejarah di dalamnya. Enggak, sudah aku jawab tadi. Salah satu contoh siapa yang digantikan oleh Allah waktu disalibkan? Bukan Nabi Isa kan katanya. Siapa Yang digantikan? Lah kan digantikan. Al-Quran tidak Ada menjelaskan penjelasan di dalam seperti itu. Al-Quran. Hmm. Iya sama di dalam surah An-Nisa 156 157. Siapa yang diserupakan? Enggak dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya. Penjelasan Inilah ada di dalam Yuli hadis. tidak mau, tidak tipe berdebat. Yang jadi persoalan ketika ditanya balik siapa nama orang yang menyunatkan Yesus, mentok, bingung. Itulah Kristen. Siapa yang menyunatkan Yesus? Namanya, tunjuk orang. Baptis saya 100 kali. Gitu loh. 100 kali. 100 kali baptis saya di komal saya. Serius. Berarti bisa dibaptis murtad, mau mualaf lagi, murtad lagi, mualaf lagi. Aduh. Nggak ada karena tidak ada nama yang teman-teman Kristen bisa tunjukin di dalam Bible-nya. Siapa nama orang, tunjuk orang, manusia, satu orang yang menyunatkan Yesus ini. Nggak ada. Siapa yang mau tunjukin? Siapa yang bisa tunjukin? Nggak ada. Kan gitu. Jadi framingannya tadi, Al-Quran ini kan bisa menjawab semuanya. Al-Quran ini kitab yang sempurna, itu framingannya. Makanya dia tanya soal kapal. Gitu. Itu permainan kata-kata. Itu hanya permainan kata-kata. Santai aja. Tafsiran banyak, enggak aku bacakan tafsirannya. Banyak kali tadi tafsirannya. Aku dapat semua Iya. tafsirannya. Tapi masalahnya yang dia tanyakan nama nakoda yang bawa, yang nyetir. Siapa yang nyetir? Enggak dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran bukan buku sejarah, bukan kitab sejarah. Selesai, udah terjawab itu. Kalau masih Bang ngotot, Zuma memang ada siapa di bawah namanya ya? sunat Yesus? Enggak ada. Enggak ah. Mereka kenapa bilang Bang Zuma di bawah? Lagi live kali Bang Zuma. Biasanya lagi live. Yuli memang kalau konsep ketuhanan dia agak kurang. Dia mau bertanya belajar tentang lah. Islam aja dia. Enggak, kalau pekerjaan misionaris kita tahu misionaris itu kayak mana. Sudah ratusan orang misionaris yang kami dapat kayak Iul itu hanya mau bertanya tentang Islam. Ujung-ujungnya misionaris. Tahu misionaris kan? Semalam juga ada yang nama Andika, itu misionaris juga. Kemarin ya waktu di Komal kita bertanya aja tentang Islam. Banyak pengetahuannya tentang Islam. Tapi apa yang dicari? Kecil kan dek? Ada lagi teman-teman Kristen yang punya kapasitas, silakan. Minimal definisi Kristus tahu ya. Kalau naik Komal diskusi minimal definisi Kristus tahu, silakan naik. Sama model pertanyaannya sama dengan siapa yang diserupakan itu sama. Jadi Iya. caranya menjawab gitu juga. Makanya dikatakan kan begini, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Contoh kecil saja ketika anak kita memang bertanya. Gitu loh. Coba kita bayangkan ya, langit di atas itu sebagai transportasi lalu lintasnya peredaran semua planet di atas.
Ini tidak bisa terjangkau oleh pikiran kita. Bagaimana perputaran bumi, bulan, pergantian matahari dengan bulan, siang dengan malam. Nah, ini Allah menunjukkan suatu kuasanya. Nah, begitu juga laut. Kalau ditanya laut ini apa manfaatnya bagi manusia? Kenapa diciptakan, dibentangkan laut sedemikian luasnya? Ya ini untuk ini. Jadi Allah menjelaskan di dalam jadi Allah itu berfirman, itu kapal yang di situ tuh maksudnya apa? Laut itu gunanya ada, tujuannya juga. Manfaatnya ya ketika manusia diberi akal menciptakan kapal bahtera. Coba bahtera yang dibuat oleh Nuh. Itu bukan di atas lautan. Tapi ketika air bah datang, itu menunjukkan bahwa kapal yang dibuat, bahtera yang dibuat oleh Nuh itu tidak akan bisa tenggelam. Nah itu, gitu. Dia orang Kendaria. Nggak ada yang mau naik. Fandi nggak ada yang mau naik ya? Fandi lagi telepon.